Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, anal maka ta'aruf. Maka dari itu, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Tia Anggraini, biasa dipanggil Tia dengan NIM 2141101021062. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas public speaking tentang jenis public speaking. Contoh yang saya ambil di sini adalah tentang persuasive speaking, merupakan jenis public speaking yang memiliki motif untuk mengajak seseorang dalam suatu hal, lebih mengarah kepada ajakan, di mana nanti ajakan tersebut harus mendapat feedback atau umpan balik yang baik dan harus diterima. Ajakan ini dapat bermacam-macam, baik yang finalnya untuk melakukan sebuah aksi atau hanya sekedar mengajak dalam kesepahaman. Tema video yang saya buat ini adalah tentang ajakan agar kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Let's try to my video. Check it out. Berbuat baik kepada seorang itu hukumnya wajib, terlebih kepada sesama muslim. Haruslah berbuat dan menyebarkan kebaikan, karena ketika kita berbuat baik kepada seorang, maka kebaikan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Di zaman ini tidak ada manusia yang dapat hidup seorang diri dalam keterasingan tanpa berhubungan dengan orang lain dan terlibat interaksi bersama. Agar kehidupan bersama ini dapat terbangun dengan harmonis, maka setiap orang memiliki kewajiban untuk berbuat baik. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan, Al-Isra ayat 7, yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan berbalik kepada dirimu sendiri juga. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-mukamu pada kali pertama untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Dan terdapat juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya adalah berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tips-tips agar kita bisa membiasakan agar kita berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama adalah senyum. Senyum sangat mudah dilakukan ya. Tidak susah bukan, hanya senyum. Gampang bukan? Senyum adalah ibadah dan kebaikan yang paling mudah. Tidak hanya menciptakan perasaan yang baik dalam diri kita sendiri, tetapi jika kalian semakin banyak tersenyum pada orang lain atau pada seorang, maka akan semakin berlimpah kebaikan yang kita rasakan. Tapi pastikan senyum tersebut itu ikhlas dan tulus, tidak terpaksa. Tips yang kedua, jadilah baik terhadap diri sendiri. Sebagian orang sering keras terhadap diri sendiri, kekeh dengan prinsipnya, kuat dengan prinsipnya, tanpa melihat apakah kita mampu, apakah kita bisa. Tapi kita juga harus membagi kebaikan tersebut kepada orang lain, jangan kepada diri kita sendiri juga. Perlakukan pikiran kita untuk memberikan diri kita istirahat dan mencukupi kebutuhan, agar nanti ketika hal itu sudah terpenuhi, maka terpenuhi juga kebutuhan yang lain. Yang ketiga, berniat untuk bersikap baik. Hal yang paling mudah adalah berniat terlebih dahulu. Saya niat ingin berbuat baik,
Contoh kecil adalah saya berniat menolong orang lain. Itu juga sudah termasuk sebagai kebaikan. Kebaikan dapat dilakukan secara spontan, tapi untuk menerapkannya secara konsisten setiap hari butuh dengan niat yang kuat dan motivasi diri agar selalu berbuat baik terhadap apa yang dilakukan nantinya. Yang keempat, meningkatkan ibadah. Mengapa kita harus meningkatkan ibadah kita? Sebagian orang sulit untuk berbuat baik, mungkin karena ibadahnya. Karena jika kita muslim, jelas kita sudah tahu fungsi dari ibadah itu apa, yaitu mencegah perilaku yang munkar dan membentuk perilaku yang baik dengan cara meningkatkan ibadah secara otomatis. Hati kita, perilaku kita seperti dibersihkan dari perilaku yang tidak baik menjadi baik. Yang kelima, sapalah orang lain. Memang tidak mudah untuk menyapa orang lain, tapi cobalah agar diri kita terbiasa untuk melakukan tersebut. Paling tidak kita mengucapkan hai, halo, itu juga sudah cukup. Dan membuat orang lain tahu bahwa kita melihatnya adalah hal yang menyenangkan, sebab orang lain akan merasa diperhatikan oleh kita. Yang keenam adalah bersikap sopan, yaitu membiasakan mengatakan tolong, terima kasih, dan maaf. Perlakukan orang lain dengan hormat, walaupun tidak dikenal. Tapi di zaman sekarang ini, 3 kata tersebut seperti sudah punah. Untuk mengatakan maaf saja gengsi, minta tolong saja malas. Untuk itu marilah kita biasakan ketika kita ingin sesuatu tapi kita tidak mampu, minta tolonglah. Ketika kita berbuat salah, minta maaflah. Dan ketika kita sudah ditolong, maka berucaplah terima kasih. Itu akan membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati. Ketika diri kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain tersebut, orang lain dahulu. Seperti ini. Yang ketujuh, belajarlah berbagi. Berbagi, bisa berbagi cemilan kepada anak-anak kecil yang di pinggir jalan. Banyak orang-orang yang membutuhkan itu. Daripada kita jajan terus kita dibuang, itu malah mubazir. Bukan seperti itu kan? Berusahalah agar kita bisa memberi daripada menerima, karena tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Yang kedelapan, jadilah pendengar yang baik. Dengarkan baik-baik orang lain berbicara kepada kita. Mengabaikan orang lain yang sedang memberikan pendapat atau bercerita adalah sikap yang tidak baik. Biarkanlah ia berbicara dan hargailah ucapannya jika Anda ingin dihargai. Jangan pernah sekali kita memotong orang lain sedang berbicara. Sakit. Yang terakhir adalah hindari berkata yang menyakitkan. Hidup hanya satu kali. Alangkah baiknya kita melakukan perbuatan dan perkataan itu dengan sebaik-baiknya, sekalipun kita sedang emosi, sehingga menciptakan kebesaran hati dan kebaikan di mata orang lain. Jangan sesekali Anda menyakiti hati orang lain, sebab akan berdampak buruk juga terhadap diri kita. Maka dari itu, marilah kita berbuat baik kepada orang lain tanpa memikirkan imbalan. Ikhlaslah berbuat baik kepada orang lain agar diri kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharap pahala, jangan mengharap apapun dari orang lain, tapi ingat bahwa Allah itu selalu melihat perbuatan kita.
malaikat mungkar dan nakir mencatat apa-apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Maka dari itu, marilah kita semua berbuat baik. Maka dari itu, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.